Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Harum Kasmawati dari kelas MM 18L Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tentang perilaku gaya, aktivitas, dan keterampilan kepemimpinan dalam memimpin. Langsung saja ke materinya. Yang pertama di sini ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktivitas yang harus dilakukan. Sedangkan menurut Siagaan 2002-62, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain sedemikian rupa sehingga orang lain mau melakukan kehendak pemimpin meskipun secara pribadi hal itu tidak mungkin disenanginya. Jika definisi di atas disimak dengan cermat, akan terlihat paling sedikit tiga hal, yaitu yang pertama, dari seseorang yang menduduki jabatan pemimpin dituntut kemampuan tertentu yang tidak dimiliki oleh sumber daya manusia lainnya dalam organisasi. Yang kedua, kepengikutan sebagai elemen penting dalam menjalankan kepemimpinan. Yang ketiga, kemampuan mengubah egosentrisme para bawahan menjadi organisasi sentrisme. Selanjutnya, ini ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Rifai 2008, 64, gaya kepemimpinan didefinisikan sebagai pola menyeluruh dari tindakan seseorang pemimpin, baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh bawahannya. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku para pemimpin dalam mengarahkan para bawahannya untuk mengikuti kehendak dalam mencapai suatu tujuan. Di sini ada macam-macam gaya kepemimpinan. Menurut teori Fadl, membagi 4 gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama ada kepemimpinan direktif. Tipe ini sama dengan model kepemimpinan autokratis, bahwa bawahan tahu dengan pasti apa yang diharapkan darinya dan pengarahan yang khusus diberikan oleh pemimpin. Dalam model ini tidak ada partisipasi dari bawahannya. Yang kedua ada kepemimpinan suportif. Kepemimpinan ini mempunyai kesediaan untuk menjelaskan sendiri mudah didekati dan mempunyai perhatian kemanusiaan yang murni terhadap para bawahannya. Yang ketiga, kepemimpinan fasilitatif. Pada gaya kepemimpinan ini, pemimpin berusaha meminta dan menggunakan saran-saran dari para bawahannya, namun pengambilan keputusan masih tetap berada padanya. Yang keempat, ada kepemimpinan berorientasi pada prestasi. Gaya kepemimpinan ini menetapkan serangkaian tujuan yang menantang bawahannya untuk berpartisipasi. Selanjutnya, di sini ada salah satu pendekatan yang dikenal dalam menjalankan gaya kepemimpinan adalah 4 sistem manajemen yang dikembangkan oleh Francis Lakers. Francis Lakers mengadakan studi pola dan gaya kepemimpinan mendukung manajemen partisipatif. Lakers berasumsi adanya 4 sistem manajemen yang dikutip dari Robbins 2005, yaitu yang pertama ada exploitative authoritative, yaitu manajer-manajer ini sangat autokratis, kurang percaya pada bawahan, komunikasi satu arah ke bawah, memotivasi orang-orang melalui rasa takut dan jarang memberi ganjaran, membatasi pengambilan keputusan pada tingkat keras, dan memperlihatkan karakteristik yang sama. Yang kedua ada benevolent authoritative, yaitu manajemen seperti ini sedikit yakin dan percaya kepada bawahan, memotivasi dengan ganjaran serta rasa takut dan hukuman tertentu, memperkenalkan sedikit komunikasi ke atas, sedikit mendorong timbulnya ide dan pendapat dari bawahan, dan memperkenalkan pendelegasian pengambilan keputusan dalam hal-hal tertentu, tetapi dengan pengendalian kebijaksanaan yang tepat. Selanjutnya yang ketiga, konsultatif. Manajer seperti ini memiliki rasa yakin dan percaya secukupnya kepada bawahan, biasanya menggunakan ide-ide dan pendapat para bawahan secara konstruktif, menggunakan ganjaran untuk memotivasi, dan sekali-kali menggunakan hukuman serta keikutsertaan tertentu, berkomunikasi dua arah, keputusan-keputusan khusus dilimpahkan ke tingkat bawah, serta bertindak
memiliki rasa yakin dan percaya pada bawahan dalam segala hal, berusaha memperoleh ide dan pendapat dari bawahan, dan menggunakannya secara konstruktif, memberikan gambaran ekonomi atas dasar keikutsertaan dan keterlibatan kelompok dalam bidang-bidang seperti penyusunan tujuan, berkomunikasi dua arah dengan rekan sekerja, mendorong adanya pengambilan keputusan pada semua tingkat organisasi, dan melaksanakan tugas bersama rekan sejawat dan bawahannya sebagai kelompok. Selanjutnya di sini ada gaya kepemimpinan yang efektif. Seperti apa sih gaya kepemimpinan yang efektif itu? Yang sebaiknya dijalankan oleh seorang pemimpin terhadap organisasinya sangat tergantung pada kondisi anggota organisasi itu sendiri. Pada dasarnya, tiap gaya kepemimpinan hanya cocok untuk kondisi tertentu. Dengan mengetahui kondisi nyata anggota, seseorang pemimpin dapat memilih model kepemimpinan yang tepat. Tidak menutup kemungkinan seseorang pemimpin menerapkan gaya yang berbeda untuk divisi dan sesi yang berbeda. Dari sini poin yang kedua ada kinerja karyawan. Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008 pasal 629 mendefinisikan karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga, kantor, perusahaan atau sebagainya dengan mendapat gaji atau upah. Baik tidaknya karyawan dalam menjalankan tugas yang diberikan perusahaan dapat diketahui dengan melakukan penilaian terhadap kinerja karyawannya. Penilaian kinerja merupakan alat yang sangat berpengaruh, tidak hanya untuk mengevaluasi kerja dari para karyawan, tetapi juga untuk memotivasi dan mengembangkan karyawan. Penilaian kinerja seringkali menjadi sumber kerisauan suatu perusahaan. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakpastian dalam sistem penilaian kinerja. Nah, di sini yang terakhir ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja karyawan. Kemajuan perusahaan sangat dipengaruhi oleh kinerja karyawannya. Setiap perusahaan akan terus berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawannya agar dapat mencapai hasil kerja yang baik dan memuaskan. Untuk mencapainya, memerlukan banyak usaha yang harus dilakukan, baik oleh pimpinan dengan gaya kepemimpinannya maupun para karyawan dengan kinerja yang dihasilkan. Setiap pemimpin mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam menentukan seluruh kegiatan di perusahaan. Setiap manajer atau pemimpin organisasi tertentu memiliki tanggung jawab yang besar dalam seluruh proses yang biasanya termasuk dalam manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan para pegawai yang berada dalam kewenangannya. Sehingga dibutuhkan kemampuan dan keterampilan yang tinggi untuk memimpin karyawannya dalam perusahaan. Yang terakhir ada kesimpulan. Dapat disimpulkan, pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang memiliki kemampuan untuk berperan aktif dalam melaksanakan peran kepemimpinan. Baik peran sebagai penentu arah, agen perubahan, juru bicara maupun pelatih untuk meningkatkan kinerja atau semangat kerja bagi pegawai atau pengikut pada sebuah organisasi. Peran tersebut mempunyai pengaruh jika para pemimpin memiliki kemampuan menerapkan gaya kepemimpinan untuk menggerakkan pengarah ke arah pencapaian visi organisasi, memadukan gaya kepemimpinan dengan karakteristik pengikut, maka akan organisasi menuju pada kesuksesan. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam perkataan ataupun perbuatan. Apabila ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.